Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita di ayat 216 kemarin, pokoknya mulai dari ayat 211, 200 kali ini satu ayat sampean kemarin tajak. Memang dalam mempelajari dan membedah ini satu ayat tiap hari tidak apa-apa, karena memang konsep yang dikandung dalam setiap ayat itu tebel-tebel banget, sehingga perlu kita kupas secara tuntas. Sebenarnya dalam 15-30 menit ngupas satu ayat itu nggak cukup sebenarnya. Apalagi disertai dengan tanya jawab, itu masih kurang banget. Hanya kayak misalnya ayat yang ke-214 kemarin itu, apalagi ayat yang 213 tentang umat wahidah, satu di antara problematika umat Islam sekarang itu tentang umat wahidah, bagaimana umat yang satu kalau angop-angop semua, kalau ngantuk-ngantuk semua gitu kan, maunya kan kita satu tekad, satu komando. Kalau lagi hujan-hujan di Denpasar kayak gini, paling enak itu mancat ke mall, ya. Nah, terus kita ini satu umat ngaji kabeh gitu kan. Pembahasan itu kan pembahasan yang perlu dalam, terus banyak pertanyaan, banyak juga jawaban yang muncul, kemudian terjadi dialektika, dinamisasi, debat yang positif. Lalu dilanjut di ayat 214 kemarin yang bicara tentang standar-standar untuk bisa masuk surga. Meskipun banyak orang yang sekarang bicara tentang kita ini nggak usah kepengen masuk surga. Masuk neraka asal diridhoi nggak apa-apa. Gimana maunya? Ya, tapi ya memang kalau pemikiran dibebaskan itu ya terus jadinya jadi nggak nyeleneh, tapi biar dianggap hebat itu terus sok-sok nyeleneh gitu orang sekarang itu. Iya, jadi biar dianggap hebat itu terus nggak nyeleneh itu dinyeleneh ke, biarkan. Karena kalau nggak nyeleneh itu kurang keren. Nah, anak muda terutama mahasiswa yang baru belajar filsafat gitu, baca buku baru 1-2 gitu. Nah, sehingga bicara-bicara surga kayak gini itu kadang dianggap masih cetek ilmunya. Kalau kita bicara surga itu, wah kamu itu masih cetek ilmunya, kalau udah tinggi itu nggak bicara surga. Berarti ilmu dalam Al-Quran ini nggak tinggi plus, mau bicara surga banyak di sini. Jadi surga itu bukan tentang kenikmatannya saja. Surga itu adalah simbolisasi dari ridho Allah itu. Sehingga kalau Quran ini membicarakan tentang surga, itu adalah membicarakan tentang dua hal, ampunan dan ridho Allah. Wis itu tak. Orang kalau sudah dapat ridho Allah, itu apapun itu ya mardhatillah. Nah, itu yang dituju. Bukan kok kemudian diartikan secara kebablasan, nggak dapat surga ya nggak apa-apa asal diridhoi. Lah kalau kalau nggak dapat surga ya nggak diridhoi namanya gitu loh. Nggak diridhoi namanya. Lah orang ke neraka itu kan atas izin Allah juga enggak. Itu bukan kok atas izin Allah dalam arti kemudian Allah menyukai sampean di sana, enggak. Justru sama udah diberitahu sejak awal jangan ke situ. Kita sendiri yang jelutur kemudian mengarah ke sana. Jadi jangan menyalahkan Allah. Nah, kita udah diberi pilihan. Nah, itu juga kemarin tentang surga ya. Lalu hari kemarin setelah itu kemudian kita bicara tentang bagaimana tingkatan berinfak. Ya, berinfak, lalu cara memprioritaskan bagaimana berinfak yang benar dan seterusnya. Nah, hari ini kita bicara tentang nafsu ya. Tentang nafsu dan tentang perintah Tuhan. Kita sering bicara tentang bahwa perintah Tuhan itu atau hal yang hak yang benar itu banyak yang bertentangan dengan
nafsu. Saya ulangi, perintah dan larangan Allah itu justru banyak yang bertentangan dengan nafsu. Gitu loh, dulur. Jadi kemarin saya ngobrol sama ada tamu. Yang satu tamu ini lagi berbahagia karena baru pengalaman 2 hari padahal punya mantu. Jadi kelihatan bahagia banget gitu. Bertamu ke saya. Terus ngobrol-ngobrol ringan, sebenarnya nggak mampir, saya mampirkan, saya ajak makan soto siang-siang. Nah, terus ngobrol, saya bilang, karena ngobrol ringan ya terus bicara tentang, ya biasa, karena kalau ngobrol sama saya ya mohon maaf. Saya nggak mohon maaf sih sebenarnya, mohon terima. Karena kalau ngobrol sama saya ya arah-arahnya dimulai dari apapun, dimulai dari topik tentang apa ya, ilmu astronomi misalnya ngobrol-ngobrol, atau topik sederhana tentang keluarga, atau topik tentang pertanian, bahkan topik tentang jual beli mobil itu loh, bisa mengarahnya itu kepada tentang agama. Misalnya kemarin tentang jual beli mobil, karena orang yang saya ajak bicara itu lagi bertamu gitu, terus telepon berkali-kali ya tentang tawaran jual beli mobil. Maka pas di tengah-tengah itu setelah ngobrol-ngobrol kemudian, iya, gimana nih cara ngecek mobil yang bagus? Nah, terus punya diberitahu, ya pokoknya dicek standar apa ya, ininya, remnya apa, onderdilnya segala macam, case apa, bodinya, mesinnya. Iya, iya. Nah, kayak gitu loh. Kadang kita itu, manusia itu hidup itu ya kayak dia punya mobil. Kehidupan manusia itu seperti mobil. Kebanyakan manusia itu cuma fokus pada gimana kapasitas mesin diperbesar, gimana kemampuan cepatnya, gimana nyaman kursinya atau nyaman kabinnya. Itu suspensinya biar nyaman, empuk, kecepatannya biar tinggi, kan gitu. Kemudian kinclong bodinya. Tapi ada 2 hal yang paling dilupakan ketika manusia itu. Dia nggak peduli ada setirnya atau ada remnya, nggak peduli. Nah, saya mau tanya, kalau orang milih mobil atau punya mobil, dia tiap hari yang dia pedulikan itu joknya biar empuk, wangi, kemudian bodinya biar kinclong, gembring, mesinnya biar kuat, besar, kecepatannya tinggi. Tapi dia nggak peduli dengan rem, kopling, dan setir. Kira-kira mobil itu kalau benar-benar starter lari, dia empuk nggak? Empuk ya. Wangi nggak? Wangi. Kinclong nggak? Kinclong. Cepat? Cepat. Kapasitasnya besar. Tapi kalau kemudian setirnya nggak bisa, remnya juga nggak ada remnya, kira-kira mobil itu jalannya kenceng nggak? Kenceng, karena hanya ada pedal gas. Ada, pedal gasnya kok kenceng. Tapi kira-kira mobil itu kemana? Kemana? Duh, saya tanya kok, kemana mobilku winclong, kapasitas mesin besar tadi lu kemana? Setirnya nggak dipakai, kemudian remnya juga nggak dipakai, nggak ada, nggak penting katanya. Rem itu bikin ribet, kecepatan kok dibarengi dengan rem. Kecepatan itu ya harus cepat, malah dikasih rem. Gimana sih? Nah, kira-kira mobil itu kemana, Mas Bro? Menggantam dan hancur, Gus. Kemana? Justru kemana, Bu Rahma? Justru ke jurang yang terdalam. Gimana Bu Diah yang tiap hari nyetir mobil gimana? Kalau misalnya nggak ada remnya gitu loh. Nah, ayo Pak Bahrul, kemana remnya?
Kayak itu Gus, kayak sapi yang mau disembelih tapi dia lepas talinya dari ikatan di pohon itu. Nah, Nyerutuk sana, nyerutuk sini Gus. nah, kita hidup itu nanti ada hubungannya dengan ayat ini. Kita hidup itu maunya apa coba? Maunya kecepatan karir, kecepatan harta, kecepatan lebih glowing itu diperbanyak, diperbesar, biar cepat. Apa-apa itu pokoknya biar lebih cepat naik karirnya, lebih cepat tambahan hartanya, lebih cepat dapat ini dapat itu, pokoknya apapun yang itu kan. Yang kedua, lebih besar kekuasaannya, lebih banyak hartanya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih semuanya lah, lebih bebas. Terus kehidupannya juga kinclong, nggak ada batasan larangan apapun. Wis jangan ngerepot-ngerepotilah. Halal haram nggak usah gini lah, nanti dulu toh. Wis jangan ajak bicara akhirat ini. Nah itu. Wis pokoknya diplong guys. Ganteng gua. Ya bener, akhirnya apa? Kehidupan manusia cepat. Dan terbukti toh. Orang-orang yang tanpa agama itu kan lebih sukses tuh. Ya kan? Ketika si Elon Musk ditanya, do you believe in God? Do you believe in God? Apakah kamu percaya Tuhan? Dia langsung tek mandek dulu. Gini wajahnya. Nah, kayak Elon Musk nggak saya? Dia bilang gini. Dia berhenti gini, terus ngomong gini. I think, nah mulai I think dia. Dia nggak langsung bilang, I believe in God. Enggak. Saya nggak ngomong langsung, saya percaya Tuhan. Enggak dia. Dia bilang, I think there is some explanation about the creation of this universe. And maybe that's what you call as a God. Saya rasa pasti ada penjelasan tentang semua adanya atau ciptaan alam semesta ini. Dan mungkin itu yang kamu sebut sebagai Tuhan. Nah, dia bilang gitu. Jadi repotnya untuk bisa percaya sama Tuhan itu muter-muter, mungkin itu, mungkin. Dan dia pun tidak mengatakan saya yang memungkinkan, kamu mungkin yang nyebut Tuhan. Artinya tidak harus percaya Tuhan. Tidak harus punya rem untuk bisa kaya secara dunia, untuk bisa terkenal dan hebat, sukses secara dunia. Anda tidak perlu rem. Tidak perlu halal haram, tidak perlu diingatkan akhirat. Kalau yang sampean tuju adalah besarnya kapasitas mobil dalam tanda kutip, besarnya digital angka kekayaan, dan sebagainya. Tidak perlu rem Anda. Tetapi kalau yang Anda tuju adalah keselamatan dunia akhirat, nah disitulah perlu rem. Disitulah kadang manusia itu perlu tahu bahwa dia akan ke jurang atau tidak. Jadi ini itu loh, makanya yang repot sini, makanya di sini disebut kutiba alaikumul qital, sudah diwajibkan atas kamu berperang. Tapi kata Allah, begitu perintah perang datang, itu enggak kamu sukai, wa huwa kurhul lakum. Jadi enggak suka, kenapa? Karena itu remnya manusia. Manusia kan maunya bebas, puas, nggak pakai ada perjuangan, nggak pakai ada apa, wis pokoknya enak lah, gitu kan? Itu padahal kata Allah, wa'asa antakrahu syai'an, apa yang tidak kamu sukai itu, wahwa khairul lakum, itu lebih baik, itu baik untuk kamu, tapi kamu nggak suka. Wa'asa antuhibbu syai'an, sementara apa yang kamu sukai, ya, yang kamu gandrungi, yang kamu buru, yang kamu rebut dan kumpul-kumpulkan tiap hari itu, dalam konteks besarnya mesin mobil tadi, artinya jabatan, kekayaan, kecantikan, keglowingan, apalagi keterkenalan, bisa jadi kata Allah, asa antuhibbu syai'an, itu wahwa syarrul lakum, itu jelek untuk kamu.
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena apa? Allah tahu tapi kamu tidak tahu, kata Allah. Loh, ini kan berarti ada perbedaan sudut pandang. Allah melihat dari satu titik, kita manusia melihat dari titik yang berbeda. Misalnya saya kasih contoh ya, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk nih. Ada bilang gini, Allah berfirman gini, kamu mau tak tunjuki perdagangan yang nggak bakal rugi, yang mesti untung. Nah, sekarang gini, kalimatnya Allah kan, yang mesti untung. Fauzan azima. Apa keberuntungan yang besar, untung yang besar. Terus Allah dia, kita tanya, nopo sih Gusti kok keuntungan besar? Terus kita ditunjukkan, yaitu yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, fi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, seluruh tenagamu. Nah, terus apa balasannya ya Allah? Kok katanya kalau saya kulaan bayar itu nanti dapat apa? Kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan diampuni dosanya. Wa yudkhilkum jannah, dan kamu akan dimasukkan surga. Sekarang saya mau tanya, kita menyerahkan tenaga dan harta. Yang kita miliki kan ya cuma itu kan, misalnya itu. Artinya jiwa dan raga. Lalu kita dapat ampunan dan ridho. Sekarang saya mau tanya, ampunan itu ada bentuknya enggak? Enggak ada, Gus. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Nah, sekarang saya mau tanya, jannah atau surga ada bentuknya enggak sekarang? Enggak kelihatan juga. Kelihatan enggak kelihatan. Terus sampean nyerahkan rumah atau nyerahkan wakaf A, wakaf B, atau diajak berjuang ke sana kemari, itu kan kelihatan tuh. Kalau ke sana kemari yang mengeluarkan duit, naik pesawat, naik apa. Kalau baksos juga urunan gini, urunan itu. Apa ya kan? Kalau kemudian menyerahkan harta, malah apalagi jelas banget. Kemudian sampean mengeluarkan itu, tapi sekarang katanya hanya dapat ampunan, yang nggak dapat apa-apa. Itu dalam ekonomi, hitung-hitungan fakultas ekonomi zaman bekerja, yang di fakultas itu rugi apa untung? Kalau di dunia kayaknya rugi, kayaknya. Itu loh, sampean mengeluarkan uang lalu nggak dapat kembalian, return. Dalam ilmu atau hukum ekonomi yang paling dasar, itu kan pengeluaran sesedikit mungkin, mendapatkan pemasukan sebanyak mungkin. Itu kan hukum ekonomi paling dasar kan itu. Itu namanya baru untung. Kalau modal 1 juta, balik 1 juta itu belum untung, itu baru BEP, break even point, ya kan? Baru BEP, baru balik modal. Kalau mengeluarkan 1 juta, balik 1.200.000, ini lumayan untungnya. Kalau 1 juta, kemudian balik 1,5 juta, ini untung gede. Kalau 1 juta lalu balik 2,5 juta, nah ini benar baru yang dicari manusia kan, untung 2, 3, 4 kali lipat. Nah ini mengeluarkan 1 juta, ngaplo nggak dapat 1 juta. Terus itu untung atau enggak? Terus kenapa kata Allah mengatakan fauzan azima, keberuntungan yang besar? Di mana beruntungnya? Nah sehingga tadi kenapa saya bilang Elon Musk tadi itu sebagai contoh saja. Ya, bahwa sudut pandang di sini itu beda. Makanya ayat 216 ini bicara sudut pandang dulu. Bicara sudut pandang. Kamu diwajibkan berperang, tapi kamu tidak suka terhadap kewajiban itu. Siapa yang mau, misalnya ya, perang Tabuk itu ya. Ini kisah ya. Perang Tabuk itu dulu, itu memang ujian untuk orang beriman. Gini, pada saat itu lagi paceklik. Paceklik masalah. Tetapi udah menanam ini, dan sebentar lagi entah gandumnya, kurmanya, itu sebentar lagi panen. Jadi pas paceklik-pacekliknya, tapi sebentar lagi panen. Waktu panas itu. Nah, pas mau panen, itu ada perintah perang. Perang. Berangkatlah berperang.
Infiru khifafan. Jahidu. Siapa yang bisa berangkat? Panas. Oh, ekspedisi yang mau ditempuh jauh. Dan belum ada jaminan menang, apalagi kok menang. Jaminan untuk balik, enggak ada jaminan. Bekal juga sangat minim. Gimana coba kalau kita diajak begitu? Bukankah wajar kemudian sebagian besar itu? Ini orang Islam loh ya, dan sahabat Nabi loh ya. Bukan kok cuma kita yang kiai atau ustadz atau ahli fikih yang sanad saya, ilmu saya nyambung. Lah kok cuma sanad? Loh ini tuh para santrinya Nabi. Gitu loh, ada sebagian yang nanti kita coba pada saat di surat Al-Ahzab dan surat At-Taubah itu diceritakan banyak di sana tentang ini juga. Bagaimana ada yang mengajukan alasan, gitu kan? Ada yang tenaganya kuat tapi tidak mau berangkat, ya cuma nitip. Ya saya bisa nitip kuda 2, itu. Ada yang kemudian yang nggak nitip, yang nggak mau berangkat, tapi alasan ini itu. Muslim itu maksudnya. Muslim di masa Nabi loh ya, bukan musliman kita. Artinya kalau dia punya pemahaman tentang agama itu berarti pemahaman yang nggak lagi bicara sanad itu, santrinya Nabi langsung. Itu dulu. Maka sebagian di antara yang kemudian tidak berani berangkat, kata Allah di sini, wa asa an takrahu syai'an, padahal apa yang tidak kamu sukai yakni berangkat itu adalah wa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Sementara wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, sementara apa yang kamu justru sukai, tinggal di rumah tidak berangkat itu, padahal itu buruk bagimu. Nah, bicara tentang tadi, kita apakah sudut pandang kita sudah seperti sudut pandangnya Allah dulu dalam melihat hidup ini? Itu kan. Sekarang kita tidak berperang bawa pedang dan tombak, tapi kita itu berperang jihadatun nafas, melawan hawa nafsu. Di Bali ini lagi hujan. Kira-kira jam 3 terus hujan, kerinci-kerinci gitu ya. Ya kan? Jam 4 itu. Untuk bangun tahajud itu kita kira-kira sesuatu yang kita sukai atau enggak kita sukai? Ayo. Kira-kira, enaknya kalau jam segitu itu mancat ke mall tidur, kan kita istirahat itu perlu besok biar bisa beraktivitas, nyari nafkah kan juga ibadah. Alasannya gitu tuh. Tapi kita disuruh, memang itu enggak kamu sukai, tapi itu lebih baik buat kamu. Kenapa? Karena Allah melihatnya dari sudut pandang asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Kalau kamu mau menyibakkan selimut kamu itu, maka bisa jadi Allah akan menempatkan kamu, membangkitkan kamu nanti di akhirat di maqaman mahmudah, tempat yang terpuji. Loh, janjinya nanti, lagi-lagi gitu loh. Nanti. Demikian pula ketika bersedekah. Kamu bersedekahlah. Maka kata surat Al-Baqarah disebutkan, bersedekahlah. Nanti sedekahmu itu, kata ayat 168 ya kemarin ya, akan dilipat gandakan. Setiap satu butir menjadi 7 tangkai. Dan setiap satu tangkai akan menjadi 100 butir lagi. Berarti 1 butir akan menjadi 700 butir. Janji Allah di mana itu? Ya di akhirat. Jadi kalau sama sedekah 1 juta itu begitu. Nah, di akhirat nanti 700 itu pun bukan hanya 700, itu hanya simbolisasi dari angka banyak. Bisa jadi malah 7 miliar jadinya. Nah, ini yang janji yang harus kita penuhi, janji yang harus kita imani, tapi diawali dengan yakin dulu. Maka sekali lagi, ayo kita periksa, jangan mengikuti saja. Apa yang kita sukai pasti baik, belum tentu. Apa yang kita benci pasti buruk, belum tentu. Bisa jadi itu baik malahan.
Oke, silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dari ayat 216 surat Al-Baqarah. Monggo. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sambil merem-merem ngantuk, enggak apa-apa. Silakan, ada? Ayo, nggak apa-apa. Kenapa? Kena pada kita semua, ta? Bukan salah saya loh milih ayat ini. Kita ngurut kok. Jadi apa ngaji di Gus Glor itu kok diantemi terus, kita ini disinggung terus. Lah ngaji kalau nggak mau disinggung terus apa coba? Memang ini tuh obat. Coba Quran itu syifa ulima fis sudur. Syifa itu obat libagi ma penyakit hati fisudur yang di hati kita, dada kita. Jadi kalau nggak mau diobati terus maunya apa? Sampean ini sakitnya kira-kira sampean ini hanya sakit panu atau sakit kanker kira-kira sampean ini? Ayo ngaku diri sendiri sambil senyum aja, nggak usah sambil marah-marah. Kira-kira dalam hal penyakit hati kita ini hanya sakit panu, nah, ataukah kita ini sakit kanker sih sebenarnya? Nah, coba didiagnosa diri masing-masing. Kalau kanker enggak, Gus, tapi kayaknya di tengah-tengah. Apa Bu Rahma? Sakit yang enggak kanker tapi enggak panu, kira-kira apa sampean itu? Ya Allah, sebenarnya ingin sangat meyakini apa yang Allah firmankan, tetapi kadang-kadang kalau dibenturkan pada suasana yang di sana perlu, di sana membutuhkan, jadinya akhirnya kayak hitung-hitung gitu, Gus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, betul. Oke, itu dari Bu Rahma. Ada lagi yang lain? Silakan curhat, yuk. Mungkin stroke, Gus. Apa Mas Arikin? Stroke. Maksudnya stroke? Oh, sampean kena. Oh, ini yang penyakit hatinya stroke ya. Stroke itu di atas kanker apa di bawah kanker itu? Di tengah-tengahnya, Gus itu. Oke, stroke. Apalagi? Siap. Ayo coba diagnosa masing-masing. Kenapa saya sajak gitu? Biar obat yang dari Quran ini dirasakan sebagai sesuatu yang enak meskipun nggak enak gitu loh. Ini kaitannya dengan ayat ini. Sekarang saya mau tanya, ada kalau nggak salah orang kalau kena sirosis ya, penyakit yang kanker hati itu loh. Sama tahu nggak? Saya pernah ada teman itu, ya kolega juga, ya sakit gitu karena menghindari kemoterapi. Lalu dia ada makanan itu loh, apa ikan gabus itu direbus tanpa apa-apa. Terus diangkat, habis diangkat itu kemudian ikan gabus itu diperas, ya situ, ya perasan dari ikan gabus itu, amis ya. Terus habis itu dicampur sama temulawak, bukan, iya temulawak ya, itu, saya bau aja, tapi karena dia itu pengen sembuh ya, Nah, kita ini kira-kira penyakit apa dulu? Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami. Supaya kita menerima obat dari Quran. Menerima rem agar mobil dalam kehidupan kita ini terarah, dikasih setir. Kalau nggak kayak gitu, bablas dulu. Yang tadi diawali tadi loh. Halal haram, sikat. Nggak usah bicara akhirat-akhirat dulu. Ini bikin orang males saja. Nah, nggak mau dikasih rem manusia itu. Padahal kita itu bukan kok dilarang berjalan, dilarang nginjek pedal gas, enggak, silakan injek pedal gas. Tapi kalau ada tikungan rem dulu, lalu agak belok. Apalagi kalau itu jalan buntu, balik banteng, setir. Apalagi kalau di depan sana ada banjir besar, balik cari jalan lain. Tidak di situ peta jalannya. Apalagi kalau ada persimpangan, perempatan, zaman harus jalan belok kiri, lurus atau kanan.
Lihaten peta jalanmu. Peta siapa? Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, tunjukilah aku the pathway, jalannya orang yang benar. Siapa? Siratal anbiya'i wal mursalin. The road map, peta jalannya siapa? Para nabi, para rasul. Beloknya gitu. Jadi belok kanan, banting setir. Nah, itu loh, dulur. Tapi banting setir itu kadang terasa tidak enak. Makanya di sini disebut wasa antuhibbu syai'a. Apa yang kamu sukai belum tentu baik. Tapi wasa antuhibbu syai'a takrahu syai'a. Apa yang kamu tidak sukai bisa jadi baik. Terakhir, sebelum saya akhiri, ada satu hadis gini dulu. Tapi insya Allah besok kita bahas. Hari ini nggak cukup waktunya. Ada satu hadis ini. Hujibatun nar bisyahawah. Wa hujibatul jannah bil makar. Atau hufatul jannah bil makar. Wa hufatun nar bisyahawah. Neraka itu dibungkus dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Cocok dengan nafsu. Tetapi surga dibungkus dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati, tidak cocok dengan nafsu. Nah, itu dulu. Nanti besok kita bahas bersama ya. Nah, kita akhiri kajian kita ini dengan membuka surat Az-Zukhruf ayat 78. Silakan. Wow, siapa yang mau baca? Ayatnya singkat. Surat Az-Zukhruf ayat 78. Silakan. Ketemu? Wah, silakan yang sudah ketemu. Surat Az-Zukhruf ayat 78. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Nah, jadi kebanyakan manusia itu benci kepada kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kalimatnya sama. Kaf, ro, ha, kurhun, karihun. Tidak suka. Siapa yang tidak suka? Nafsu. Nah, maka besok kita bahas ya. Gimana biar nafsu kita itu terkendalikan sehingga kita bisa mengikuti tawaran Allah yang baik meskipun kita tidak suka. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan? Oke, kita lanjut besok ya. Simpan pertanyaannya untuk besok. Tetap semangat. Hari tasyrik sudah lewat, sehingga kalau mampu hari ini bisa puasa. Gus, daging masih banyak ya Gus. Ya, dipakai buka puasa lah. Terima kasih, semangat dulur-dulur. Semoga hari ini dulur-dulur di hari Senin diberikan Allah kesehatan, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang punya masalah diberikan Allah jalan keluar, yang punya hutang-hutang semoga Allah memberikan jalan bisa melunasi, yang sedang ada keluarga yang sedang ada masalah semoga Allah memberikan jalan hak untuk keluar dari masalah itu, dan semoga yang baru-baru diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang terpenting adalah diberikan iman dan dimasukkan di dalam perahu kebenaran yang menuju kepada kehidupan dunia sampai akhirat ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'afana al-bala wal waba wa qadil hasdina min jinna syaitan jauh. Rabbana najina wa lana asal. Rabbana wa la taj'alna fil qadar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna
Allah, bukalah pintu rahmat buat kami, ya Allah. Turunkanlah rahmat untuk kami, ya Allah. Rahmat taubat, rahmat syukur, rahmat iman, rahmat sehat, rahmat aman, rahmat ilmu, ya Allah. Rahmat amal, rahmat keselamatan dunia wa akhirat, ya Allah. Seperti banyaknya butiran air hujan, ya Allah. Seperti banyaknya tanaman dan pohon di bumi, ya Allah, seperti banyaknya butiran pasir di pantai, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah, dunia akhirat kami, ya Allah. Rabbana amana faktubna ma'asyahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mencintaimu, ya Allah, dan mencintai hamba-hamba yang mencintaimu, ya Allah, dan tunjukilah kami amal apa yang mengantarkan kami kepada cinta kepadamu, ya Allah. Jadikanlah hati dan kehidupan kami, ya Allah, mencintaimu melebihi apapun yang ada di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tunduk patuh taslim kepadamu, ya Allah. Ila akhiri hayah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah kami dengan kesehatan dan rezeki yang halal dan thayyibah, ya Allah, yang berguna untuk diri, keluarga, dan agama, untuk dunia dan akhirat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kuatkanlah kami di dalam ujian ini, ya Allah. Luluskanlah kami dalam menjalani ujian hidup di dunia ini, ya Allah. Dan selamatkanlah kami dunia akhirat kami, ya Allah. Fid dunya wal akhirah husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Innallaha alim bidzati sudur. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal Muhammadin rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imaman wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Nawwir qulubana